hari ini kita boleh mengenal mengenai kedatangan Tuhan dan bagaimana kita mempersiapkannya. Kami berharap dengan adanya seminar ini membantu kita semua untuk bersama-sama menyiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Sebelum dilanjutkan, saya perkenalkan dulu rekan-rekan saya yang bersama melayani malam hari ini. Saya ditemani oleh Saudara Simeon. Saudara Simeon adalah rekan saya bersama-sama melayani sebagai moderator. Bapak Ibu, bila mana sepanjang sesi penyampaian, bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh chat menggunakan fasilitas chat kepada Bapak Simeon. Kemudian saya perkenalkan juga Bapak Yosafat. Bapak Yosafat adalah pembicara kita malam hari ini. Kemudian dibantu oleh Bapak Paulus Unjoyo dan Bapak Anton. Dan kita dibantu dengan song leader kita malam hari ini, rekan-rekan dari Solo. Semoga kita semua bisa bersama-sama belajar memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Baik, sesi berikutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Anton. Kepada Bapak Anton, mana Bapak Anton? Mungkin boleh Bapak Anton boleh menyalakan mic-nya. Ya, Bapak Anton. Kami persilakan Bapak Anton. Amin. Silakan Bapak Anton. Tes. Ya, dengar Bapak Anton. 1, 2, 3, suaranya. Masuk suaranya? Masuk. Ya. Baik, Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan berkati semua saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memimpin acara seminar ini Tuhan. Dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi koordinasi yang memimpin semuanya ini. Juga yang memberitakan firman, yang memimpin kidung. Biarlah Engkau pimpin semuanya ini Bapa. Tuhan, bangkitkan roh kami, supaya kami bisa menyembah, memuji-Mu, dan bisa mendengarkan setiap firman-firman-Mu. Bukalah hati roh kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Anton. Sebelum kita memasuki kidung pujian yang akan dipimpin oleh Bapak Umar beserta tim dari Solo, saya host sekali lagi mengingatkan pada semua peserta untuk meringankan bandwidth kalian masing-masing, boleh untuk tidak menyalakan video dan rekan-rekan boleh mute mikrofonnya sehingga tidak mengganggu jalannya seminar ini. Ya, sekali lagi dimohon kesadaran masing-masing untuk mute sendiri gadgetnya. Bila mana kecepatan internet di tempat Anda tidak memadai, rekan-rekan boleh mematikan videonya. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya diserahkan kepada Bapak Umar mengajak kita bersama-sama memuji Tuhan. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita sama-sama memasuki topik kita malam hari ini, kami dari tim pemuda di Solo kita juga akan menyanyikan satu pujian. Nah, nanti di layar akan ditampilkan. Bapak Ibu bisa mengikuti kami menyanyikan kidung ini, pujian ini berkaitan dengan topik kita malam hari ini yang membicarakan gadis bijaksana. Kami akan menyanyikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah bisa mengikuti kami menyanyikannya. Saya
Marilah gadis bijak bertumbuh matang dalam hayat, sanggup biasa memperang di tengah malam gelap tiada datang. Tak hanya pelitaku, juga penuhi bejanaku. Tak hanya penuhi rohku, juga penuhilah jiwaku. Tuhanku mau bayar segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Debut kesempatan untuk beriminnya, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Gadis bijak berbahagia, baca kawin anak domba, yang bodoh bayar mahal, minyaki kesusahan besar. Jika kau tak siap sedia, pintu kan tertutup bagimu. Menyesal pun tak guna, bijaklah gunakan waktumu. Tuhanku mau bayar segala, siap sedia rebut kesempatan untuk beriminnya, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Rebutlah kesempatan, kasihi dia senang hatimu. Tolak ego dan dunia, anggap semua rugikan Kristus. Waktu lewat pikiran, tak tahu kapan dia datang. Jika kau bijaksana dan segera cari minyak esa, Tuhanku mau bayar segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beriminnya, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Lagu ini sangat berkesan bagi saya, dan saya juga berharap bagi setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lagu ini mengingatkan kita bagaimana kita bijaksana merebut kesempatan untuk memenuhi bejana kita dengan minyak. Minyak yang tak lain adalah roh itu, yang tak lain adalah firman yang terus bertambah di atas diri kita. Ya, karena itu kiranya lagu ini juga bisa menunjang firman yang akan kita dengarkan malam hari ini. Dan saya akan mengajak kembali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menyanyikannya. Semoga bisa menghafal, itu sangat baik. Bisa teks lagu ini juga bisa di screenshot. Ya, kemudian setelah berita ini pun selesai, melalui kidung ini bisa membantu kita mengingat sesi kita malam hari ini. Karena itu saya mengajak kembali, kita tampilkan bait pertama, kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Setelah itu saya serahkan kepada moderator untuk acara selanjutnya. Marilah gadis bijak bertumbuh matang dalam hayat, sambut biasa memperang di tengah malam gelap tiada datang. Tak hanya beritaku, bejanaku, tak hanya penuhi rohku, juga penuhilah jiwaku. Tuhanku mau
jika kau tak siap sedia, pintu kan tertutup bagimu. Menyesal pun tak guna, bijaklah gunakan waktumu. Tuhanku mau bayar segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beribinya, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Tebuslah kesempatan, kasih dia senang hatimu. Tolak ego dan dunia, anggap selalu kita anak Kristus. Waktu lewat pikiran, tak tahu kapankah dia datang. Jika kau bijaksana, dan segera cari minyak ekstra. Tuhanku mau bayar segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beli minyak, hingga rohmu memenuhi jiwa. Mau bayar segala harga. Tuhanku mau bayar segala harga, siap sedia tebus setiap waktu. Rebut kesempatan untuk beli minyak, hingga rohmu memenuhi jiwaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di pandangan Allah, kita semua adalah perempuan. Dan Kristuslah mempelai laki-laki kita satu-satunya. Baik, saya mau mengajak, mari kita sama-sama membuka mulut kita memproklamirkan kalimat pertama di dalam bait yang pertama. Sekali lagi, mari kita sama-sama memproklamirkan di dalam kalimat yang pertama, di dalam bait yang pertama. Kita sama-sama katakan, jadilah gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat. Amin. Kita ulang lagi sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Jadilah gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat. Amin. Bagaimana kalau kita serukan, kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat. Kita 2 kali, kita ulangin Bapak Ibu, saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Tuhan, aku mau jadi gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat. Sekali lagi. Tuhan, aku mau jadi gadis bijak, bertumbuh matang dalam hayat. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas mengenai seminar kita, itu gadis bodoh dan bijaksana, perumpamaan gadis bodoh dan bijaksana bagi kedatangan Tuhan. Inilah narasumber kita, Bapak atau Saudara Yosafat yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita bisa berjumpa kembali walaupun secara virtual. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam hati, dalam roh kita sangat dekat. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan melihat tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Mungkin sejak masa anak-anak ketika kita
sekolah minggu, kakak-kakak gembala kecil, guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkan ini kepada kita. Tapi apakah kita semua mengetahui makna rohani dari perumpamaan ini? Oleh karena itu, baiklah malam hari ini kita sama-sama melihat apa makna dari perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh di dalam Matius pasal 25. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk melihat di layar. Oke, sudah layar besar ini? Sudah. Layarnya sudah besar? Sudah. Oke. Ini judulnya tadi ya, saya next, lanjut ya. Oke. Di dalam Bible Study malam hari ini, kita akan melihat beberapa poin tentang perumpamaan 10 gadis ini. Yang pertama adalah tentang gadis, kedua tentang persiapan, ketiga tentang tertidur, terbangun, keempat tentang penyingkapan, kelima tentang kesudahan, dan keenam pelajaran apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini. Oke, yang pertama kita melihat gadis. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di sini Tuhan mengatakan hal kerajaan surga. Kerajaan surga ini bukan surga secara materi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kerajaan surga ini adalah suatu wilayah, suatu ruang lingkup di mana ada pemerintahan surga. Inilah makna dari kerajaan surga. Nanti kita akan melihat selanjutnya. Di sini dikatakan 10 gadis. Oke, kita akan melihat angka 10 terlebih dahulu. 10 itu menyatakan sebagian besar kaum beriman yang sudah meninggal. Karena 10 itu bagian besar dari angka 12. Angka 12 ini menunjukkan, melambangkan angka kesempurnaan yang mutlak dan kelengkapan yang kekal dalam administrasi Allah. Nah, angka 10 tadi katakan melambangkan sebagian besar kaum beriman yang sudah meninggal. Nanti kita akan melihat bahwa 10 gadis ini akan tertidur. Di Alkitab, kata tidur menyatakan seseorang itu sudah meninggalkan dunia. Oke. Kemudian ditambah dengan angka 2. 2 ini menyatakan sisa kaum beriman yang masih hidup. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian boleh melihatnya di Matius 24 ayat 40 sampai 41. Di situ disebutkan 2 orang laki-laki di ladang atau 2 orang perempuan memutar batu gilang. Ini mewakili sisa kaum beriman yang masih hidup. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada waktu Tuhan datang kembali, pada waktu kedatangannya kali kedua, akan ada 2 kondisi dari kaum beriman. Akan ada sebagian kecil yang masih hidup, dan akan ada sebagian besar yang sudah meninggal. Nah, bagaimana keadaan semua ini, semua kaum beriman ini, nanti kita akan melihat lebih jauh. Inilah
makna dari 10 gadis. Nah, gadis 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di dalam perjanjian baru, Allah menjadikan semua kaum beriman itu seperti gadis-gadis yang mengasihi dan menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan kita ini seperti perawan suci. Kita tahu ya, seorang gadis, seorang perawan perlu menjaga kemurniannya, kesuciannya sebelum dia masuk dalam jenjang perkawinan. Hari ini prinsipnya juga sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita adalah gadis-gadis. Kita adalah perawan-perawan. Artinya apa? Kita perlu menjaga kesucian kita. Jangan sampai kita dikotori, dicemarkan oleh musuh, oleh dunia, oleh perkara-perkara yang tidak kudus, oleh perkara-perkara yang najis. Jadi inilah makna posisi seorang gadis. Amin. Kemudian pelita. Ini dihubungkan dengan Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Demikian pula di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, pelita ini lampu. Kalau kita bicara pelita, lampu tidak lain adalah supaya bisa bersinar terang. Jadi Allah menghendaki kita, kaum beriman, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus bersinar, bercahaya di depan orang, bercahaya di seluruh dunia ini. Ingatlah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia ini makin maju, ya. Bukannya makin terang, tetapi makin gelap. Memang secara lahiriah dunia makin terang, ya. Ada lampu, ada macam-macam, ya. Dulu lampu cuma dop, nah, terus lampu neon, kemudian sekarang ada LED, nggak tahu kapan ada lampu model apa lagi. Artinya dunia secara lahiriah bertambah terang. Dunia ini terang 24 jam bisa-bisa. Tetapi bagaimana secara batinnya? Secara batinnya dunia makin hari makin gelap. Kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Amerika negara yang maju pun, kita lihat belakangan ini ya penuh dengan kegelapan, penuh dengan penjarahan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia ini makin gelap. Maka kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Terang ini harus muncul dari dalam kita. Tentunya secara terang ini secara batin. Kita perlu menjadi terang dalam tutur kata kita. Kita perlu menjadi terang dalam tindakan. Nah, inilah sedikit makna dari pelita. Oke, di sini dikatakan gadis-gadis itu mengambil pelita, menyatakan kaum beriman menjadi terang dunia seperti pelita yang bersinar di kegelapan, di dalam kegelapan zaman ini untuk memikul kesaksian Tuhan bagi kemuliaan Allah.
Ini tadi saya sudah katakan, ya, inilah tugas kita, memikul kesaksian Tuhan bagi kemuliaan Allah. Pelita menyatakan roh kaum beriman yang diisi dengan roh Allah sebagai minyak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tahu manusia ada 3 bagian, bukan? Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, roh kita bagaikan pelita yang akan bercahaya. Oleh karena itu perlu diisi minyak, perlu diisi dengan roh. Kaum beriman bersinar dengan terang dari roh Allah yang ada dalam roh mereka. Pergi menyongsong mempelai menyatakan kaum beriman keluar dari dunia untuk menjumpai Kristus yang akan datang. Untuk itu kaum beriman tidak hanya memerlukan Roh Kudus menghuni mereka, tetapi juga memenuhi mereka. Ini sengaja saya garis bawahi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita harus tahu dengan jelas. Kita sebagai orang Kristen, pertama ketika kita dilahirkan kembali, Roh Kudus itu sudah ada menghuni di dalam kita. Tapi ini adalah tahap awal. Yang Tuhan inginkan adalah Dia terus memenuhi kita. Dia terus memenuhi kita. Bahkan saat ini, malam hari ini pun, ketika kita membuka diri kita, Roh Kudus terus memenuhi kita. Ketika kita mendengar bersama-sama belajar Bible study ini, Roh Kudus juga terus memenuhi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan puas bahwa haleluya, di dalammu ada Roh Kudus. Tapi kita harus memproklamirkan, Tuhan kau terus memenuhi aku. Hari demi hari, Tuhan penuhi aku. Inilah doa kita. Inilah program kita. Oke, kemudian kita yang kedua, masuk ke yang kedua yaitu persiapan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Oke, kita melihat Tuhan memakai kata angka 5. 5 ini artinya tanggung jawab. 5 ini terdiri dari 1 ditambah dengan 4. 1 melambangkan Allah yang esa. 4 melambangkan diri kita, manusia yang diciptakan. Jadi 5 melambangkan Allah yang esa ini berbaur dengan manusia ciptaannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita ini memiliki 2 keadaan, 2 sifat, 2 kehidupan, 2 hayat. Hayat Allah ada di dalam kita, dan kita juga memiliki hayat manusia. 2 hayat, 2 semua berbaur. 5 angka tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita hidup di muka bumi, ada tanggung jawab yang kita pikul. Apa tanggung jawab yang kita pikul? Bukan, oh supaya nanti kita kaya, oh supaya kita nanti punya keluarga yang harmonis, punya keturunan yang baik. Nah itu semua bonus. Tapi yang utama adalah kita membiarkan Allah yang sudah ada di dalam kita ini terus berbaur dengan kita. Kita membiarkan Roh Kudus di dalam kita terus makin hari makin memenuhi. Inilah tanggung jawab.
Oke, kita lanjutin. Nah, ada gadis yang bodoh, ada juga gadis yang bijaksana. Bodoh tidak sama dengan palsu. Artinya apa? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gadis-gadis bodoh itu adalah gadis-gadis yang telah diselamatkan. Ya. Di dalam rohnya sudah ada minyak, sudah ada Roh Kudus. Artinya dia bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal keselamatan. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Dia sudah dilepaskan dari kebinasaan kekal. Jadi ini harus kita ingat, karena ada sebagian orang Kristen yang menyamakan gadis yang bodoh ini dengan kaum beriman palsu. Bukan. Dia betul-betul orang Kristen, betul-betul kaum beriman yang sejati. Nah, gadis bodoh dengan gadis bijaksana ini memiliki kesamaan, yaitu sifatnya sama. Tadi minyak sifatnya sama. Tetapi ada perbedaan, yaitu perilakunya berbeda. Nanti kita akan melihat ya, gadis yang bijaksana itu perilakunya dia mempersiapkan minyak, ya, membeli minyak dan mempersiapkan minyaknya di buli-buli alamnya, buli-bulinya. Sedangkan gadis yang bodoh ini ya, dia tidak mempersiapkan minyak di dalam buli-bulinya. Jadi gadis bodoh tidak ada minyak ekstra, sedangkan gadis bijaksana memiliki minyak ekstra. Inilah perbedaan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Amin. Ya, minyak ini di Yesaya pasal 61 dan Ibrani 1. Ya, di sini juga jelaskan. Karena waktu, ya, saya skip aja ya. Amin. Bejana ini di Roma pasal 9 ayat 23 dan 24. Ya, dikatakan justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda atau bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita. Ya. Kita di pandangan Tuhan adalah bejana-bejana belas kasihannya. Okay. Bejana ini melambangkan jiwa. Nanti kita akan melihat ya. Kemudian membawa pelita berisi minyak. Seorang penolong, Yohanes 14 ayat 16. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, pelita dua macam gadis ini, mereka berisi minyak. Jadi sekali lagi yang saya katakan, gadis bodoh itu bukan kaum beriman palsu, karena di dalam roh mereka ada minyak, ada Roh Kudus. Kemudian membawa minyak dalam bejana. Membawa minyak dalam bejana. Ini bisa dihubungkan di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini bicara pengubahan, ini bicara transformasi. Oke. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui tabel ini kita bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana kondisi dari gadis yang bodoh maupun gadis yang bijaksana. Gadis bodoh, dia membawa pelita berisi minyak, ya.
tetapi tidak membawa minyak dalam bejana. Gadis bijaksana membawa pelita berisi minyak dan membawa minyak dalam bejana. Apa maknanya? Membawa pelita berisi minyak maknanya Roh Kudus menyertai roh kita. Membawa minyak dalam bejana artinya Roh Kudus mengubah jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah perbedaan antara gadis yang bodoh dan bijaksana. Artinya gadis yang bijaksana dia membiarkan Roh Kudus terus mengubah, mentransformasi jiwanya. Artinya gadis-gadis ini mengalami keselamatan jiwa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari manusia yang seperti saya katakan tadi, ada roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki anak, memiliki hayat. Apa yang terjadi? Roh kita dihidupkan. Haleluya. Roh kita telah hidup. Ya. Mari kita sama-sama proklamirkan. Haleluya. Roh kita telah hidup. Amin. Tetapi tidak cukup sampai di sini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita perlu terus maju ke depan. Kita perlu terus transformasi. Seperti di 2 Korintus tadi. Dari kemuliaan ke kemuliaan. Nah, transformasi ini terjadi di jiwa kita. Inilah yang dialami oleh gadis yang bijaksana. Amin. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya, tertidur dan terbangun. Ya. Nah, ini saya cepat aja lah. Matius 25 ayat 5 dan 6 menunjukkan bahwa gadis-gadis itu mengantuk dan tertidur. Mengantuk dan tertidur. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dalam Alkitab tertidur itu berarti meninggal dunia ini. Ya. Mengantuk itu berarti banyak kaum beriman yang sakit dan meninggal. Ya. Tengah malam melambangkan malam yang masa yang paling gelap dari zaman yang gelap ini. Masa itu akan merupakan akhir zaman ini, masa kesusahan besar. Oke. Kemudian selanjutnya penyikapan. Ya. Nah, gadis-gadis itu dalam Matius 25 ayat 7 dan 8. Gadis-gadis itu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata, pelita kami hampir padam. Membereskan pelita. Jika kehidupan kesaksian kita untuk kesaksian Tuhan belum sempurna, sebelum kita meninggal, setelah kebangkitan kita masih akan ditanggulangi. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini adalah peringatan bagi kita. Kita perlu menjadi seperti gadis yang bijaksana. Kalau tidak, maka setelah kebangkitan pun akan ada penanggulangan. Ya, bila selama hidup kita tidak beres. Berikanlah sedikit minyakmu. Jadi setelah dibangkitkan, gadis yang bodoh masih perlu minyak, masih perlu dipenuhi Roh Kudus. Pelita kami hampir padam. Pelita yang bodoh sudah dinyalakan, diisi minyak, tetapi tidak cukup memadai. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi singkatnya, gadis yang bodoh adalah kaum beriman yang telah dilahirkan kembali dan dihuni oleh Roh Allah di dalam roh mereka, tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Allah secara memadai sampai seluruh diri mereka dijenuhi oleh. Jangan sampai kita menjadi seperti gadis yang bodoh. Amin. Kemudian jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup, kamu beli aja. Nanti tidak cukup.
Ini artinya kepenuhan Roh Kudus adalah perkara pribadi, tidak dapat diwakilkan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, perkara rohani, perkara kematangan rohani ini adalah perkara pribadi. Tidak bisa diwakilkan. Suami mewakili istri, istri mewakili suami, orang tua mewakili anak-anak, mewakili orang tua. Tidak bisa. Tetapi ini adalah masalah pribadi. Semoga melalui Bible study ini kita secara pribadi ya, dibangunkan oleh Tuhan kembali. Amin. Dan perlu beli. Beli ini artinya apa? Membayar harga. Membayar harga untuk dipenuhi Roh Kudus. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Pertama, perlu meninggalkan dunia. Kedua, perlu menanggulangi dunia. Ketiga, perlu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan keempat, menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita mau detail ini, satu persatu kita kupas, butuh masing-masing butuh satu seminar lagi. Tetapi ini adalah intinya. Tidak meninggalkan dunia, menanggulangi diri, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, menganggap segala sesuatu rugi karena Kristus. Amin. Nah, jadi ini adalah satu challenge, satu tantangan. Beli hari ini atau beli kelak. Jika kita tidak membayar harga untuk membeli minyak, yaitu pemenuhan Roh Kudus pada hari ini, kita akan terpaksa membayarnya setelah kita dibangkit. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah tantangan kita. Kita mau beli minyak kapan? Hari ini atau kelak? Ingat, ya. Tentunya kelak tidak enak. Nah, kita mengatakan ada ratap tangis dan berkah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baiklah kita bersama-sama hari ini kita membeli minyak. Amin. Puji Tuhan. Oke. Selanjutnya kesudahannya. Nah, ini Matius 25 ayat 10. Ya. Mereka siap sedia masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin. Ya. Jadi ketika Kristus datang di angkasa, dia akan mengadakan perjamuan kawin. Dia akan bersuka cita dengan kaum beriman, dengan kaum beriman yang menang, dengan kaum beriman yang matang, ya, yang diwakili oleh gadis-gadis bijaksana. Ya, oke. Saya rasa ini Wahyu 19 ayat 7 sama ayatnya. Demikian pula ayat 9. Mereka diundang ke perjamuan kawin anak domba. Hanya gadis yang bijaksana, hanya kaum beriman yang matang, yang menang, yang bisa masuk ke perjamuan kawin anak domba. Ini nasib dari gadis-gadis yang bodoh. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Pintu ditutup. Ini bukan pintu keselamatan, melainkan pintu masuk ke dalam kenikmatan atas perjamuan kawin Tuhan. Sekali lagi saya katakan, gadis bodoh itu bukan kaum beriman yang palsu. Ya. Keselamatan telah mereka nikmati. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menikmati mengalami kenikmatan perjamuan kawin Tuhan. Nah, saya lanjutkan, ya. Amin. Ini adalah bagan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani kita ada yang namanya keselamatan, ada yang namanya pahala. Jangan dicampur adukan, ya. Ada keselamatan,
ada pahala. Keselamatan adalah oleh kasih karunia dan iman. Pahala menurut keadilbenaran dan perbuatan. Keselamatan hasilnya menerima hidup kekal. Pahala hasilnya adalah meraja bersama Kristus. Keselamatan diperoleh di zaman ini. Pahala diperoleh di masa depan. Keselamatan adalah untuk orang dosa. Pahala adalah untuk orang percaya. Keselamatan diterima semua orang percaya. Pahala diterima oleh para pemenang. Oleh orang-orang yang matang. Yang diwakili oleh gadis-gadis. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya yakin kita semua adalah orang yang sudah menerima keselamatan. Tetapi pertanyaannya, tantangannya adalah apakah kita sudah menerima pahala? Apakah kita mau menerima pahala? Tuhan menyediakan pahala. Kita wajib menerima pahala ini. Nah, untuk itu kita perlu membeli minyak. Nah, amin. Oke, ini pelajarannya. Ayatnya banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi saya singkat aja di Matius 25 ayat 13. Poinnya adalah kita perlu berjaga-jaga. Gadis yang bijaksana adalah gadis yang bijaksana, berjaga-jaga. Kaum beriman yang berjaga-jaga. Oke. Nah, sikap kita, pengubahan roh di dalam jiwa dan membayar harga. Di Roma 12 ayat 2, di situ ada kalimat berubahlah oleh pembaruan budimu. Diubah oleh 2 Korintus 3:18, Tuhan yang adalah roh diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, dalam satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan yang akan datang. Secara positif, dalam Markus 12 ayat 30, kita perlu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ya, ingat, ini segenap, bukan separuh, segenap. Amin. Kemudian Filipi pasal 3 ayat 8, semua anggap rugi, melepaskan semuanya itu, semua dianggap sampah. Karena apa? Karena aku telah memperoleh Kristus. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisannya dihiraukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini berkaitan tentang firman. Kolose 3:16 juga berkaitan tentang firman. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara atau dalam kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur, menyanyikan, sambil menyanyikan, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, di Mazmur juga ada kesaksian, aku pagi-pagi itu aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Nah, ini di 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9. Ayat-ayat tadi berbicara tentang pentingnya firman. Dan ayat ini 1 Yohanes 1 ayat 7 ayat 9 berbicara pentingnya kita mengaku dosa. Ya, pentingnya kita hidup di dalam terang. Pentingnya posisi darah Yesus yang dapat menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karena itu kita perlu mengaku dosa. Ya. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Oke. Efesus 6 ayat 18, ini satu himbauan, berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ini tentang doa. Ya.
Nah, ini tentang mempergunakan waktu yang ada. Di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 4 ayat 29-30 juga berkata, kiranya kita mengendalikan perkataan kita. Jangan ada perkataan kotor, tapi perkataan yang baik untuk membangun. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Kita perlu bersukacita, berdoa, mengucap syukur, tidak memadamkan roh. Nah, jadi secara ringkas kesimpulannya, membayar harga itu apa? Membayar harga itu berarti kita perlu berdoa. Kita perlu banyak berdoa. Meluangkan waktu, menebus waktu untuk berdoa. Ya. Dengan berdoa, kita makin mendapatkan Kristus. Ya. Ketika mendapatkan Kristus, akan menganggap semuanya sampah. Menganggap semuanya rugi. Ya. Dan kita juga makin gemar membaca firman. Kita dipenuhi oleh firman. Nah, ketika kita dipenuhi oleh firman, kita juga dipenuhi oleh Roh. Dalam kita ada Roh Kudus, di luar kita ada firman. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, makna dari membayar. Ya. Puji Tuhan, paling tidak malam ini saya yakin saudara-saudari Bapak Ibu sekalian juga membayar harga. Ya. Padahal mungkin acara televisi ya, pada saat ini sangat baik, malam minggu hari. Mungkin acaranya bagus-bagus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membayar harga, rela meninggalkan acara televisi untuk bersama-sama menikmati firman. Amin. Ya. Nah, di sini saya akan melihat mencantumkan sedikit siklus hayat. Ya. Jadi setelah kita dilahirkan kembali, pertama kita memiliki hayat. Hayat ilahi sudah ada di dalam. Kehidupan ilahi sudah ada di dalam. Kemudian yang kedua, di dalam kita ada persekutuan. Kita mulai ada persekutuan dengan Tuhan. Mulai kita berdoa. Mulai kita membaca firman. Inilah makna persekutuan. Nah, semakin kita bersekutu, semakin terang menyoroti kita. Semakin terang menyoroti kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semakin kita ini merasa bersalah. Ada banyak dosa, ada banyak kesalahan yang Tuhan soroti melalui kita bersekutu dengannya, melalui terang ilahi. Oleh karena itu di 1 Yohanes pasal 7 tadi kita perlu mengaku dosa. Setelah itu Dia akan mengampuni sehingga hayat kita makin bertumbuh. Demikian pula siklus tadi, kita makin bersekutu, makin ada terang, makin ada darah untuk mengaku dosa, ya, mengampuni dosa, makin limpah, hayat makin limpah, ya, sampai kita mengalami kematangan. Jadi inilah cara dari kelahiran kembali sampai matang. Ya. Kita melalui siklus ini. Sama, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita dari bayi sampai nanti seseorang tua, siklusnya juga sama. Ya. Makan, tidur, aktivitas, tidur, makan, aktivitas, ya, siklusnya cuma itu aja. Ya. Sama juga, demikian. Puji Tuhan. Ya. Amin. Untuk itu, saya sedikit ada tambahan. Ya. Tadi katakan, gadis bijaksana itu memiliki minyak ekstra. Artinya mereka memiliki minyak di dalam bejananya, di dalam bumi-buminya. Artinya mereka memiliki Roh Kudus memenuhi jiwanya. Nah, untuk bekerja sama dengan Allah, untuk memelihara jiwa kita dalam pengudusan, kita harus membersihkan 3 urat nadi utama dalam hati psikologis kita, bagian-bagian jiwa kita. Ya, jadi hati kita, hati psikologis kita ini terdiri dari jiwa ditambah dengan hati nurani. Nah,
Bagian-bagian dari jiwa kita yang utama, ini ada 3, ya. Pikiran, emosi, dan tekad kita. Nah, untuk bisa membersihkan pikiran, emosi, tekad kita ini, bisa membersihkan jiwa kita ini, maka kita perlu membuat pengakuan dosa yang tuntas sepanjang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jangan mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati itu adalah seperti gadis yang hidup. Nah, biarlah kita memiliki hati yang lembut. Ketika Tuhan menerangi, kita bisa berlutut, kita bisa mengakuinya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke, kemudian kita bisa melihat lebih detail. Kita perlu mengaku dosa atas pikiran kita. Karena banyak dosa dalam pikiran kita. Cara berpikir kita. Banyak hal-hal yang kotor. Oleh karena kita perlu bertobat, kita perlu mengakuinya. Demikian pula tekad kita. Tekad kita adalah tekad yang memberontak. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini dunia penuh dengan pemberontakan. Allah menghindari kita ada ketaatan, tetapi musuh membangkitkan pemberontakan. Oleh karena itu, kita juga perlu mengaku dosa atas pemberontakan kita. Dan juga kita perlu mengaku dosa atas emosi kita. Seringkali kita memakai cara-cara alamiah, cara-cara daging untuk mengekspresikan sukacita kita. Bahkan, ya, kita sering membenci apa yang seharusnya kita kasihi. Dan sebaliknya, mengasihi apa yang seharusnya kita benci. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pembicaraan saya akhiri sampai di sini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita bersama-sama bisa menjadi seperti gadis yang bijaksana. Yaitu kaum beriman yang matang, kaum beriman yang menang. Puji Tuhan, saya serahkan kembali kepada host. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudari, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sangat memberkati kita semua. Semoga kita bisa damba memiliki hati menjadi gadis yang bijaksana. Baik, terima kasih Bapak atau Saudara Yosafat. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Diingatkan kembali bahwa bagi Bapak Ibu, saudari, jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan pada tools chat Anda pertanyaan yang ingin Anda berikan kepada kami. Pertanyaan yang sudah masuk, saya langsung saja membacakannya. Pertanyaan ini adalah kepada Bapak Yosafat, bagaimana dengan kaum beriman yang belum matang, tapi sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan? Di mana mereka akan membeli minyak? Sekali lagi, bagaimana dengan kaum beriman yang belum matang, tapi sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan? Di mana mereka akan membeli minyak? Demikian, kepada Bapak Yosafat, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kaum beriman yang sudah meninggal, tetapi belum matang, artinya dia tidak menjadi pemenang. Dia ini seperti gadis yang bodoh, maka perlu membeli minyak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada challenge. Kita mau membeli minyak itu sekarang atau kelak. Kalau kita membeli minyak sekarang, yaitu kita perlu membayar harga.
tadi membayar harga untuk berdoa, untuk dipenuhi dengan Kristus, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau seandainya kaum beriman ketika mereka sudah meninggal, mereka belum matang, mereka tetap harus membayar harga, harus membeli minyak. Alkitab mengatakan mereka akan mengalami ratap tangis dan kertak gigi. Dan Alkitab juga mengatakan mereka akan mengalaminya selama 1000 tahun. Tentunya kalau kita mau hitung-hitungan, kalkulasi secara logis pun ya, kita tentu memilih selama kita hidup kita membayar harga daripada kita membayar harga kelak. Ya. Karena lebih sengsara. Ya. 1000 tahun menggertak gigi. Puji Tuhan. Ya. Jadi inilah kaum beriman, nasib daripada kaum beriman yang belum matang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali lagi, biarlah kita mau membeli minyak hari ini, saat ini, mumpung kita masih hidup. Ya. Jangan sampai kita kelak ada ratap tangis dan kertak gigi selama 1000 tahun. Itu sangat sengsara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi visi yang mengendalikan kita. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Yosafat. Semoga kita semua damba mengajar bertumbuh dalam hayat. Kita tidak mau berada dalam ratapan kertak gigi. Puji Tuhan. Apakah ada lagi saudari, Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami? Kami persilakan jika Bapak Ibu, saudari yang ada pertanyaan, boleh langsung saja menuliskan di kolom chat Anda. Baik, ada pertanyaan masuk. Pertanyaan ini adalah, bagaimana membeli minyak di zaman ini? Sekali lagi, bagaimana membeli minyak di zaman ini? Silakan waktu dan tempat kepada Bapak Yosafat. Oke, saya ulangi lagi. Ini adalah cara untuk membeli minyak di zaman ini. Kita perlu mengaku dosa. Mengaku dosa atas pikiran kita, atas tekad kita, atas emosi kita. Orang Kristen yang rohani, orang Kristen yang matang adalah orang Kristen yang makin mengaku dosa. Seperti tadi yang dikatakan, ya. Nah, seperti siklus hayat ini. Ini kelihatan ya siklusnya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, seperti siklus hayat ini. Jadi semakin dia ada persekutuan, semakin ada terang, dan semakin dia perlu mengaku dosa. Demikian pula demikian terus. Ayat makin limpah, makin perlu pengakuan dosa. Nah, ini yang diperlukan di sini. Ya. Kemudian membayar harga. Membayar harga ini terutama berhubungan dengan 4 hal ini.
perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa. Supaya dipenuhi dengan Kristus. Supaya kita dipenuhi dengan firman. Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pentingnya firman dan Roh Kudus ini dalam kehidupan rohani kita. Firman ada di luar kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Ini seperti kereta api. Kereta api di luarnya ada rel, tetapi di dalamnya mereka ada bahan bakar. Ada yang dulu kayu bakar, ini sekarang diesel atau listrik dan sebagainya. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Kalau nggak ada bahan bakar, kereta api ini nggak bisa jalan. Demikian pula kalau nggak ada rel, kereta api juga nggak bisa jalan. Jadi supaya kereta api bisa jalan, harus ada dua-duanya. Sehingga kereta api ini bisa sampai tujuan. Naik kereta api dari Bandung ke Surabaya. Jadi supaya dia bisa sampai dari Bandung ke Surabaya ya harus bisa jalan. Harus bahan bakarnya harus cukup dan relnya juga harus tersedia dari Bandung ke Surabaya. Prinsipnya juga sama, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Ya. Perjalanan hidup kita ini. Katakanlah Bandung ini sebagai waktu kita dilahirkan kembali. Surabaya ini adalah kematangan hayat kita. Di situ kita perlu real, kita perlu firman. Kita juga perlu, di dalam kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan sampai macet di tengah-tengah. Ya. Macet di Semarang, misalnya. Kalau Bandung Surabaya Selatan ya, macet di Solo. Di Solo bahan bakarnya habis. Maka kereta ini nggak bisa nyampe ke Surabaya. Demikian pula perjalanan hidup kita. Saya melihat banyak kesaksian hidup ya, kaum beriman. Ada yang sewaktu masa mudanya sangat baik, ya, sangat mengasihi Tuhan, senang membaca firman, senang berdoa. Ya. Tetapi setelah masuk dalam kehidupan keluarga, kemudian punya anak satu, punya anak dua, ya, beban ekonomi bertambah banyak. Akhirnya dia sudah melupakan baca firman, atau paling enggak baca firmannya dikurangi, doanya juga dikurangi. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Dia nggak sampai Surabaya, dia mungkin hanya sampai Solo atau Jogja. Nah, kalau dia misalnya sampai Solo atau Jogja terus dipanggil Tuhan, dia belum sampai tujuan, belum sampai kematangan. Sayang. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biarlah ya, kita perlu membayar harga, membeli minyak. Tiap hari kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan, mengaku dosa. Tentunya kita mengaku dosa ini jangan mencari-cari. Pengakuan dosa kita ini berdasarkan sorotan terang. Jadi misalnya kita melakukan 100 dosa. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan hanya menyoroti 50 macam dosa kita. Ya kita akui yang 50 ini. Jangan terus mencari-cari, itu bahaya. Ketika kita mengaku dosa, puji Tuhan. Dan kita makin hari makin banyak membaca firman Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini, stay at home, kita meluangkan lebih banyak waktu untuk baca firman. Ya, banyak kaum muda mahasiswa, ya, pada awal stay at home 10 pasal. Bertekad membaca 10 pasal. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita bisa bersama-sama mencapai kematangan. Kita bersama-sama menjadi kaum beriman yang benar. Amin. Ini
sekilas tambahan ya. Amin. Baik, terima kasih. Pertanyaan ada lagi, tapi kita akan, karena waktu, kita akan menjawab satu pertanyaan saja. Nanti sisanya, Bapak Ibu, Saudari, kami mohon maaf. Kita akan menyimpannya dan akan menjawabnya melalui via WhatsApp. Pertanyaan yang terakhir adalah, kenapa menggunakan angka 1 ditambah 4? Mengapa tidak menggunakan angka seperti 2, 3 dalam menjelaskan Allah dan manusia? Sekali lagi, kenapa menggunakan angka 1 ditambah 4? Mengapa tidak menggunakan angka seperti 2 dan 3 dalam menjelaskan Allah dan manusia? Terima kasih. Silakan Bapak Yusafat, waktu dan tempatnya. Ya, saya juga berusaha menjelaskan. Ya. Tadi dikatakan angka 1 itu melambangkan Allah yang esa. Kemudian angka 4 melambangkan manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena angka 4 ini melambangkan angka ciptaan. Jadi poin penting di sini ada Allah, ada manusia. Dan ada pertambahan, artinya Allah dan manusia berbaur. Nah, inilah yang harus diperhidupkan oleh manusia. Perbauran insani dan ilahi. Nah, sebenarnya angka 2 dan 3 juga bisa dipakai. Ya, 2 ini melambangkan kesaksian, ya, angka kesaksian. Ini berkaitan dengan insani, manusia. 3 melambangkan Allah Tritunggal. Ya, ini berkaitan dengan ilahi. Jadi kembali lagi, insani dan ilahi. Insani dan ilahi dibaurkan untuk menjadi kesaksian Allah, untuk menjadi terang dunia. Puji Tuhan. Jangan ditanya lagi 5 tambah 0 ya, atau 1,5 tambah 3,5, nanti bingung nanti. Ya, cukup ini saja. Intinya adalah sekali lagi Allah dan manusia berbaur bagi ekspresinya. Amin. Inilah yang bisa saya jawab. Semoga bisa membantu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak atau Saudara Yusafat. Demikian seminar kita. Maka kita akan menutup dengan kesimpulan oleh Bapak Paulus. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kesimpulan dari seminar pada malam hari ini. Sebelumnya saya bertanya, suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas ya? Nah, Baik, sebagai kesimpulan, mari kita merenungkan bagaimana gadis bijaksana dan gadis bodoh ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu merenungkan hal ini di hadapan Tuhan. Apakah kita ini termasuk gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Pasti kalau ditanya pilihan, semua yang ada di sini pasti memilih saya ingin menjadi gadis yang bijaksana. Tetapi dari pencerahan tadi yang diberikan, saya menyimpulkan, mari kita bersama-sama start dari bawah. Kita start di dalam pengakuan, di dalam hidup kita, Tuhan, saya ini masih termasuk di dalam gadis yang bodoh. Mengapa? Ini akan membawa kita untuk mempunyai usaha pencarian, mempunyai usaha untuk membayar harga. Tuhan, saya masih jauh dari yang dikatakan gadis yang bijaksana. Tuhan, ampuni, banyak waktu yang terbuang. amin. Banyak tenaga yang terbuang sia-sia untuk dunia, untuk kepentingan ego, bukan untuk kepentingan Tuhan. Gadis yang bijaksana, tadi sudah dikatakan,
mereka ini tidak tahu, kan dikatakan mengantuk dan tidur ya. Mereka tidak bisa memperpanjang hidup mereka. Hidup manusia itu fana ya. Tetapi mereka ada satu komitmen ya, bahwa keberadaan hidup mereka itu pasti ada bermanfaat untuk hidup yang akan datang. Ini ada satu perhitungan yang tepat. Sehingga waktu mereka tidur, buli-buli mereka itu ada minyak. Waktu mereka bangun, ada ekstra minyak yang membuat mereka bisa memasuki satu kehidupan yang kekal. Jadi ini adalah satu pertukaran ya, yaitu hidup yang fana ini menjadi satu hidup yang kekal. Mengubah uang yang fana ini menjadi minyak untuk kehidupan yang kekal. Ini harus menjadi satu perhitungan yang tepat di dalam hidup kita sekarang ini. Maka dari itu, tadi ada yang tanya bagaimana membeli minyak. Kita hanya mengatakan kita membeli itu dengan sesuatu yang sementara sekarang ini. Uang, tenaga, waktu. Jadi semuanya ini adalah yang fana ini loh. Tetapi kalau kita di zaman sekarang ini, kita mau menebus waktu kita dengan datang kepada Tuhan. Menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Untuk mempersembahkan keluarga kita, teman kita kepada Tuhan. Untuk membawa mereka juga diselamatkan. Ini termasuk bagian di dalam kita mengganti atau membayar harga dengan waktu, tenaga yang fana ini menjadi sesuatu yang kekal. Maka tadi saya katakan, mari kita berangkat, Tuhan, saya masih jauh di dalam gadis yang bijaksana. Tetapi terima kasih Tuhan, kami masih ada satu kesempatan. Kami yang masih hidup ini, supaya sisa waktu kami tidak kami gunakan untuk diri kami sendiri, tetapi berfokus kepada menyambut kedatangan Tuhan. Jadi dengan demikian, kita menjadi orang yang berjaga-jaga. Waktu kita pakai berapa banyak yang kita luangkan untuk Tuhan. Atau berapa banyak yang untuk kita semua. Ini kita semua harus memiliki perhitungan. Karena itu kita berharap melalui pencerahan seminar kebenaran, kita baik-baiklah menjadi gadis. Kalau pengharapan kita adalah gadis bijaksana, tetapi start kita ini masih jauh di dalam gadis yang bijaksana, tapi kesempatan ini kita dari gadis yang bodoh, kita ubah, kita mencapai menjadi gadis yang bijaksana. Inilah yang bisa saya simpulkan, ya, supaya di masa pandemi ini banyak waktu-waktu kita yang kita stay at home tadi katakan, sebenarnya bisa kita bayar harga, kita tebus waktu-waktu kita yang sia-sia ini. Melalui pandemi ini justru menjadi satu daya dorong kepada kita semua untuk menggunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita, rumah kita, teknologi yang diberikan melalui kita Zoom. Ini juga adalah satu kesempatan untuk membayar harga. Mungkin kuota yang Anda pakai saat ini, mungkin ada orang enak kuota ini melihat game, penghiburan yang lain, amusement. Tapi Anda semua Bapak Ibu, menggunakan kuota sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini juga termasuk bagian membayar harga. Nah, contoh-contoh demikian, praktek-praktek demikianlah yang kita ini mulai menambah minyak, hari demi hari. Pertambahan minyak ini, Bapak Ibu Saudara, bukan sesuatu yang sekaligus banyak, tetapi setetes demi setetes. Zaman dulu itu tadi ada gambar bejana itu ya, itu bejananya kecil. Tapi bejananya kecil itu ternyata itu mewakili sepanjang hidup kita sekarang ini. Ya tahu usia kita berapa tahun, berapa puluh tahun. Ternyata minyak yang hanya di bejana kecil itu, berarti setiap hari itu hanya setetes kecil. Mungkin sekian mili istilahnya. Artinya sekian persen. Kita tidak banyak. Tetapi itulah satu pengubahan. Dari sesuatu yang fana menjadi sesuatu yang kekal. Dari sesuatu yang hanya di dunia yang sementara ini menjadi kepada dunia yang baru yang kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan
Baik-baiklah kita dengan setia terhadap firman Tuhan, tadi katakan, terhadap Kristus, terhadap Roh Kudus, dan terhadap doa-doa kita, semuanya mengarah dari kita yang asalnya gadis yang bodoh, kita mau mencapai kepada gadis yang bijaksana. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Amin. Ini kesimpulan dari saya. Langsung diteruskan dengan doa. Ya, sekaligus doa penutup. Silakan. Baik, ya saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pencerahan seminar kebenaran pada malam hari ini. Tuhan, kami semua di pandangan-Mu adalah gadis-gadis yang mempersiapkan untuk kedatangan-Mu kembali, untuk memasuki satu perjamuan, satu pernikahan anak domba. Terima kasih Tuhan, untuk ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami bersiap-siap, bagaimana kami sudah memiliki pelita, ada minyak di dalamnya, tetapi masih kurang. Kami perlu memiliki buli-buli, supaya ada ekstra minyak, sehingga saat Engkau datang, kami bersiap bisa menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi gadis yang bijaksana, tapi jauh di dalam kebijaksanaan ini, kami masih seperti gadis yang bodoh, masih banyak waktu kami yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan, jadikan seminar ini satu terang yang menyoroti, yang mendorong kami, supaya kami mau maju, menebus waktu yang telah sia-sia, menebus waktu yang ada, menebus semua apa yang kurang, menebus semua apa yang hanya untuk diri sendiri, kembali adalah untuk tujuan apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah ini menjadi dorongan bagi kami semua, dan kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi benih yang bertumbuh di tanah yang baik, dan akhirnya menjadi satu tuaian yang matang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir, berkati keluarga mereka masing-masing, berkati dalam kesehatan, supaya kami melewati masa pandemi ini, kami terus bersandar kepada-Mu. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, sebagai pelindung, sebagai sumber kehidupan di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami landaskan semua permohonan, juga seminar ini yang telah diselenggarakan dari awal sampai akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Yosafat dan Pak Paulus sebagai narasumber kami. Dan sebelum kita akhiri seminar ini, Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman untuk kita ketahui bersama bahwa seminar berikutnya kita akan masih meneruskan sesi yang ketiga pada tanggal 31 Juli bulan depan, Bapak Ibu ya. Waktunya kurang lebih hampir sama dengan pelaksanaan hari ini, pukul 18.45 sampai dengan pukul 20.30. Kita berharap melalui seminar ini, beberapa seminar yang diadakan oleh OBS, Online Bible Study ini, boleh memberkati kita semua, khususnya 3 seminar berseri ini membicarakan mengenai kedatangan Tuhan kita. Oke, boleh dicatat dulu Bapak Ibu tanggalnya ya, tanggal 31 Juli 2020, topiknya adalah Kerajaan 1000 tahun. Oke. Kita juga mengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung bersama dengan WhatsApp Group, seperti tadi yang sudah rekan kami Simeon katakan, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab malam hari ini karena keterbatasan waktu, maka pertanyaan tersebut akan dicatat, akan dibahas di dalam grup WhatsApp. Karena itu Bapak Ibu peserta seminar malam hari ini yang terkasih yang belum bergabung dalam WhatsApp grup ini, boleh menghubungi Bapak Simeon, nomornya tercantum Bapak Ibu, Bapak Pengkuh maupun dengan Ibu Novi. Bapak Ibu sebelumnya kami sampaikan, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, bahwa WhatsApp grup ini memang diharapkan bagi Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang
tinggal di luar wilayah tersebut, dalam kasih, bukannya kami menolak, tapi memang segmen ini boleh melayani khususnya wilayah Jawa Tengah dan DIY. Bapak Ibu boleh WhatsApp Bapak Simeon, Bapak Pengkuh maupun Ibu Novi, boleh saja tuliskan saya ingin bergabung dengan grup. Maka Bapak Ibu boleh memberitahu nama lengkapnya siapa, nanti ketiga rekan kami akan memasukkan Bapak Ibu ke dalam grup dengan senang hati. Di sana kita mengharapkan boleh bersama-sama terbangun di dalam persekutuan kasih keluarga Allah. Tak ada gading yang tak retak, Bapak Ibu. Mungkin dalam penyelenggara seminar kedua kali ini banyak kekurangan di sana-sini, khususnya keterlambatan waktu, maupun ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kurang berkenan atau belum puas di dalam khususnya menjawab pertanyaan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah damai sejahtera menaungi kita semua. Kita masih rindu tetap bersekutu dari jalur WhatsApp, khususnya Bapak Ibu yang tinggal dalam wilayah Jawa Tengah dan DIY. Tuhan berkati kita. Sampai sekian seminar kebenaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Harmony dan Witnessly di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 1957. Jasperin memegang lisensi untuk menerjemahkan buku-buku rohani Kristen bermutu terbitan dari Living Stream Ministry. Misi kami adalah memberikan makanan rohani untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dapat bertumbuh dalam kehidupan ilahi demi pembangunan tubuh Kristus. Jasperin menyediakan buku-buku rohani Kristen, aplikasi Alkitab dengan penjelasan, e-book, renungan, traktat, dan buklet rohani. Buku-buku rohani terbitan Jasperin bisa didapatkan dalam bentuk e-book yang tersedia dalam aplikasi Google Play Books untuk pengguna Android dan iOS, serta buku fisik yang tersedia di toko buku Jasperin, Tokopedia, dan website resmi jasperin.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti media sosial kami. Jasperin juga menyediakan aplikasi e-mana dengan fitur renungan harian, podcast renungan, kidung, buku rohani, serta layanan doa. Selain itu, Jasperin juga menyediakan aplikasi kidung yang berisi ribuan kidung pujian dari ratusan penulis kidung di seluruh dunia. Kiranya kita semua dapat menjadi orang yang tidak hanya diselamatkan, tetapi juga memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jasperin Bookstore.